Pada permasalahan penguraian 1 mol PCl5, berapakah derajat disosiasi dari PCl5? Derajat disosiasi itu dilambangkan dengan alfa. Alfanya PCl5 ini berapa yang didapatkan dari mol terurai PCl5 tentu aja ya. Kemudian dibagi mol mula-mula PCl5, kemudian dikalikan dengan 100%. Pada permasalahan ini termasuk kesetimbangan kimia ya. Kita buat bagannya dan kita isi sesuai permasalahan soal ini. Pada kondisi mula-mula terdapat 1 mol PCl5. Jadi di sini adalah 1 mol ya, satuannya. Kemudian terurai menjadi PCl3 dan PCl2 sesuai reaksi ini. Nah, terlihat di reaksi tersebut sudah setara. Fosfornya 1, kemudian klornya 5, di kiri dan kanan sama. Jadi mula-mula ini PCl5-nya tentu aja belum ada ya. Kemudian untuk reaksi atau terurai ini kita misalkan PCl5 yang terurai adalah X. Jadi nanti di sini akan X yang dibagi 1 yang dikali dengan 100%. Sehingga apabila X-nya kita dapatkan, maka alfa atau derajat disosiasinya bisa kita dapatkan ya. Oke, lanjut kita isikan bagannya sesuai koefisien reaksi. Di sini 1, di sini juga 1, di sini 1. Maka kita bisa melengkapi bagan untuk yang reaksi ya. Jadi perbandingannya 1:1. Jadi kalau di sini X, maka di sini X, ini juga X ya. Kemudian pada saat kesetimbangan, tentu saja untuk mol yang ruas kiri reaksi ini berkurang. Jadi mula-mula 1 berkurang X, berarti 1 min X. Kemudian untuk PCl5 dan Cl2 ini bertambah justru ya. Jadi mula-mula nggak ada menjadi X, maka di sini X, ini juga X. Nah, kemudian ini satuannya mol ini. Nah, satuannya semuanya mol. Tentu saja di sini kita bisa cari mol total. Mol total pada saat setimbang, yaitu penjumlahan dari 1 min X, 1 min X ya, 1 min X nah, 1 min X punyanya PCl5, kemudian ditambah dengan pada saat setimbang X punyanya PCl3 dan Cl2 adalah X, sehingga penjumlahannya mereka adalah 1 plus X mol. Karena di sini saling meniadakan ya. Kemudian ada tetapan kesetimbangan Kp yaitu 4/15. Tetapan kesetimbangan Kp itu didapatkan dari perbandingan tekanan parsial dari hasil reaksi yaitu PCl3 yang dipangkatkan koefisien 1 ya, berarti pangkat 1. Kemudian dia dikali tekanan parsial dari hasil reaksi yang lain yaitu Cl2 pangkat koefisien 1 ya. Kemudian dibagi tekanan parsial dari reaksi yaitu PCl5 pangkat koefisien 1 berarti pangkat 1. Nah, kita harus mencari tekanan parsial dari masing-masing zat pada soal tersebut ya. Jadi untuk tekanan parsial dari PCl5 itu didapatkan dari perbandingan mol ya. Pada saat setimbang PCl5-nya adalah 1 min X. Sementara mol total adalah ini 1 plus X. Kemudian tekanan total pada saat setimbang sudah ada di soal yaitu 1,4 atmosfer. Sehingga perkalian ini tentu saja akan menghasilkan 1,4 yang dikali 1 min X yang dibagi dengan 1 plus X. Satuannya adalah atmosfer. Dengan cara yang sama kita akan mencari tekanan parsial dari PCl3. Tekanan parsial dari PCl3. Oke. Didapat pada waktu setimbang PCl3 nya adalah X mol dibagi mol total adalah 1 plus X dikali tekanan total saat setimbang adalah 1,4. Tentu saja perkalian ini akan menghasilkan 1,4 kali X yang dibagi dengan 1 plus X. Satuannya adalah atmosfer. Nah, untuk Cl2 ini sama-sama X di sini ya pada saat setimbang. Jadi tekanan parsialnya tentu saja PCl2 ini akan sama dengan PCl3. Jadi tekanan parsial Cl2 akan sama dengan PCl3.
Kita substitusikan aja ya, KP nya sudah ada di sini yaitu 4/15. Kemudian kita substitusikan aja nilainya ya. Tekanan parsial dari PCl3 adalah 1,4 X yang dibagi 1 plus X. Kemudian tekanan parsial dari Cl2 sama, yaitu 1,4 X yang dibagi 1 plus X. Kemudian untuk tekanan parsial dari PCl5 adalah 1,4 yang dikalikan 1 min X yang dibagi dengan 1 plus X. Oke, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu ya. Di sini semuanya perkalian dan pembagian ya. Kita bisa menyederhanakan untuk 1,4 ya. Kita coret dengan salah satu 1,4-nya aja. Kemudian untuk 1 plus X ini juga punya faktor yang sama di sini. Nah, oleh karena itu untuk ruas kiri tetap yaitu 4/15. Sementara untuk yang ruas kanan akan didapatlah untuk yang pembilang adalah X yang dikali 1,4 X, berarti 1,4 X kuadrat. Sementara untuk yang penyebut adalah 1 min X kali 1 plus X ya. Jadi 1 min X didapat dari penyebut yang di sini, dan 1 plus X didapat dari penyebut yang ada di atas ini ya. Oke, kemudian kita kalikan dulu ya untuk yang bagian penyebut di sini. Ini 1,4 X kuadrat, sementara untuk yang bagian penyebut di sini akan menjadi 1 min X kuadrat. Di sini ada 4, kemudian di sini ada 15. Oke. Kemudian kita kalikan ke silang ya. Jadi 4 yang dikali 1 min X kuadrat akan sama dengan 15 dikali 1,4 X kuadrat. Nah, hasil dari sini adalah tentu saja adalah 4 min 4 X kuadrat. Yang ruas kanan adalah 21 X kuadrat. Untuk yang X kuadrat kita pindah ruas ke kanan, didapat 25 X kuadrat, sementara ruas kiri adalah 4. Ingat, kita nyarinya adalah X untuk mendapatkan derajat disosiasi ini ya. Kalau X nya kita ketemu maka semua beres. Jadi untuk mendapatkan X kuadrat didapatlah 4/25, sehingga X nya adalah plus minus dari akar 4/25, atau didapatlah X nya nilainya plus minus 2/5. Akan tetapi kita ambil yang positifnya ya. Jadi X yang cocok adalah 2/5. Nah, dari sini maka kita substitusikan untuk alfanya, untuk mencari alfa. Jadi di sini 2/5 yang dibagi 1 yang dikali 100%. Oleh karena itu 2/5 kali 100% didapatlah 40%. Jadi jawaban soal ini adalah C. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal-soal yang lain. Terima kasih.